Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau general reading, ya. Kita bukan pilih-pilih. Kali ini temanya kenapa dia menjaga jarak sama kamu. Si dianya ini kamu bisa bayangkan wajahnya, sebut namanya, ya teman-teman ya. Seseorang yang memang kamu penasaran banget kenapa dia tiba-tiba menjaga jarak sama kamu, tiba-tiba atau pelan tapi pastilah teman-teman ya. Sebutkan namanya dia, bayangkan wajahnya, biarkan aku menarik energinya dia. Kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Oke teman-teman, kita mulai buka kartunya ya. Teman-teman, ini fun reading untuk hiburan. Bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Kalau nggak cocok sama sekali, tidak resonate sama sekali dengan situasi dan kondisi kamu, ya sudah, tinggalkan dan jangan paksakan ya teman-teman. Ambil yang cocoknya saja. Sekali lagi, tidak terikat gender ya, tidak terikat gender. Atau kamu masih single atau bahkan kamu berpasangan dan menikah, bebas. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya. Sekarang aku mau cari tahu-tahu dulu ya. Mau cari tahu dulu energi seseorang yang kamu bayangkan ini ya. Energi dia saat ini ya, semua tentang dialah ya. Tetap bayangkan wajahnya, sebut namanya dia. Seseorang yang kamu penasaran banget, kenapa sih dia tiba-tiba menjaga jarak sama kamu, atau pelan tapi pasti menjaga jarak sama kamu. Ini tidak melulu soal cinta ya, bisa siapa saja kamu sebutkan. Di sini ada Eight of Pentacles, energi seseorang yang dari tadi kamu sebutkan namanya dan kamu bayangkan ya. Intinya bikin kamu penasaran lah orang ini. Ace of Cups, oke. Energi dia, ya. Segala hal tentang dia. Teman-teman, aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya. Plus minusnya akan aku jelaskan apa adanya berdasarkan tebaran kartu kamu, dan lebih banyak aku ambil dari intuisiku. Tolong kamu bersikap bijak dan dewasa ya, menyikapi apapun hasil readingan kamu. Oke, energi dia saat ini. Satu kartu lagi. Energi orang yang bikin kamu penasaran ini. Apa sih yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia lakukan, segala hal tentang dia. Oke. Tetap bayangkan wajahnya, biarkan aku tarik ya energinya dia teman-teman ya. Oke, energinya dia yang kamu bayangkan wajahnya ini. Ada Wheel of Fortune. Oke. Energi zodiak Earth sign kuat ya di sini. Earth sign itu Taurus, Capricorn, Virgo. Di sini juga aku merasakan ada energi Aries, ada energi Pisces, Cancer, Scorpio ya teman-teman. Energi zodiaknya seseorang yang kamu tanyakan ini, atau mungkin vice versa energinya. Mungkin saja ini ada energi zodiaknya kamu juga. Oke teman-teman, ada beberapa energi di sini. Aku merasakan orang yang kamu fokuskan dari tadi, orang yang bikin kamu penasaran ini lagi fokus dengan pekerjaannya dia, karirnya dia. Entah dia sedang membangun usahanya dia gitu ya, entah dia sedang membangun karirnya dia di tempat di suatu perusahaan gitu. Apapun karirnya dia, intinya dia sedang fokus dengan keuangannya dia, finansialnya dia, karirnya dia. Mungkin untuk beberapa dari kamu, orang ini sedang membangun bisnis gitu ya teman-teman ya, sedang membangun karir sendiri, sedang berwirausaha. Itu yang sedang dia fokuskan saat ini. Sudah tidak ada lagi hal yang dia fokuskan ya. Di sini aku lihat ada Wheel of Fortune dan ada Eight of Pentacles ya. Dia sedang berusaha untuk memutar nasibnya dia, berusaha untuk memutar roda nasibnya dia, roda keuangannya dia. Mungkin saat ini dia merasa kok lagi begini-begini aja ya finansialnya dia, begini-begini aja ya karirnya dia, bisnisnya dia. Dia lagi berinovasi ya, intinya dia lagi fokus sama pekerjaannya dia, karirnya dia, dan otomatis finansial mengikuti. Ada Ace of Cups teman-teman. Aku merasa di sini ada Ace of Cups, ada Wheel of Fortune ya, Wheel of Fortune. Energi dia saat ini, aku merasakan ada energi dia sedang self healing ya, sedang menyembuhkan dirinya. Mungkin dia terluka karena cinta, mungkin dia terluka karena penolakan dari orang lain, pengkhianatan dari orang lain, dari keluarga, dari pergaulannya dia, pertemanannya dia. Mungkin dia sempat merasakan kegagalan dalam karir atau bisnisnya dia, atau mungkin ya dia sedang self healing, lagi berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya dia yang entah apapun itu ya penyebabnya teman-teman ya. Mungkin juga orang yang kamu tanyakan ini sempat punya masalah sama kamu ya. Mungkin itu yang ingin dia healing, mungkin itu yang ingin dia sembuhkan, berusaha untuk sembuh dari luka hatinya dia, entah apapun itu masalahnya dia. Karena ini general reading teman-teman, banyak situasi dan kondisi di sini, tinggal diambil yang resonate-nya saja ya.
Aku lihat dari sini ada Ace of Cups ya teman-teman, dan ada Wheel of Fortune. Ini salah satunya adalah orang yang kamu fokuskan ini berusaha untuk membuka hatinya lagi. Ya, mungkin selama ini dia tertutup sama yang namanya cinta, sama yang namanya judulnya cinta-cintaan deh gitu ya. Tidak terlalu percaya gitu, karena mungkin dia pernah mengalami kekecewaan yang sangat kecewa gitu. Dia saat ini berusaha untuk membuka hatinya lagi. Udah siap lah untuk punya hubungan cinta dengan seseorang gitu ya. Mungkin itu menjadi salah satu yang disebut self healing kali ya. Udah merasa sembuh dan merasa siap gitu. Ya, dia siap lah untuk mencari orang baru lagi. Di sini ada Ace of Cups. Aku merasa di sini bahkan ada yang lagi fokus dengan cinta barunya, sudah mendapatkan seseorang, tambatan hatinya dia, gitu ya. Mungkin sedang fokus sama cinta barunya dia, gitu ya teman-teman. Ada Ace of Cups di sini. Orang yang kamu fokuskan, orang yang kamu tanyakan dari tadi nih, kamu sebut-sebut namanya sambil kamu bayangkan gitu ya. Dia lagi fokus sama kisah cintanya yang baru, yang lagi meletup-letup, yang lagi membuncah gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari tahu kenapa dia menjaga jarak sama kamu. Kalau aku boleh sedikit intip di sini, sedikit karakter atau sifatnya seseorang yang kamu tanyakan ini ya teman-teman. Dia orangnya sangat romantis ya, tipikal orang yang sangat romantis kalau udah jatuh cinta. Tapi sebenarnya romantis itu bukan hanya sama pasangan sih, tapi dia punya sisi romantis ya, terhadap keluarganya dia, orang tua, mungkin terhadap si cintanya dia, mungkin terhadap orang-orang yang dia kasihi lah. Dia punya sisi romantis, dia pekerja keras banget ya, sangat pekerja keras. Ada Eight of Pentacles dan ada Wheel of Fortune ya teman-teman. Kalau secara energi, aku merasakan kebanyakan sih orang yang kamu tanyakan ini ya, yang bikin kamu penasaran banget kenapa dia tiba-tiba menjaga jarak, atau pelan tapi pasti ya, dia menjaga jarak sama kamu. Dan mungkin kamu sadarnya kalau ini menjaga jarak agak terlambat gitu ya. Begitu dia udah hilang-hilangan, kamu baru sadar, oh ini orang menjaga jarak nih sama aku selama ini gitu ya. Karena kebanyakan aku merasakan ada Wheel of Fortune di sini ya. Kebanyakan aku merasakan orang ini menjaga jarak sama kamu tidak secepat itu, tapi pelan tapi pasti ya. Dan mungkin ketika kamu sadar orang ini udah sulit dihubungi gitu ya teman-teman ya. Kebanyakan aku merasakan energinya dia pelan tapi pasti menjaga jarak sama kamu ya. Ini fokusnya sama pekerjaan sih rata-rata. Soal cinta itu kayaknya sedikit aku rasakan ya. Ada self healing, ada lebih fokus sama pekerjaannya dia, karirnya dia gitu ya. Sedikit sedang fokus dengan cinta barunya dia. Ini tipikal orang kalau udah fokus sama sesuatu nggak mau diganggu sih. Kayaknya orang yang kamu tanyakan ini teman-teman ya, siapapun itu ya, ambil yang resonate-nya saja. Ini tipikal orang yang kalau udah fokus sama sesuatu gitu ya, ini nggak mau diganggu dulu. Dia pengen fokus sama sesuatu yang dia kejar dulu nih ya. Kayaknya tipenya seperti itu ya. Oke, sekarang kita cari tahu kenapa dia menjaga jarak sama kamu ya teman-teman. Belum tentu pasangan, belum tentu lawan jenis. Bisa saja ini yang kamu tanyakan sahabat, teman, keluarga, atau pasangan kamu bahkan mungkin ya teman-teman ya. Kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Sebenarnya kalau aku lihat dari energinya dia ini sudah sedikit menjawab ya. Ya, sudah sedikit menjawab kenapa dia menjaga jarak sama kamu. Sekarang kita cari tahu, ada The Hangman. Kenapa orang ini menjaga jarak sama kamu? Tetap bayangkan wajahnya minimal teman-teman ya. Tetap wajahnya dia dibayangkan ya. Oke, kenapa dia menjaga jarak sama kamu teman-teman ya? Oke, kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Ada Two of Wands, ada Queen of Cups. Kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Siapapun orang yang kamu bayangkan wajahnya ini, bahkan kamu sebut namanya ya. Di sini ada Nine of Pentacles, di sini ada Four of Wands. Oke, bottom of the deck, Eight of Pentacles keluar 2 kali ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya teman-teman. Di sini energi tambahannya ya, energi zodiaknya dia, atau mungkin di sini ada energi zodiaknya kamu. Ya, seperti tadi aku jelaskan teman-teman, rata-rata di sini aku merasakan tadi secara energi sudah kelihatan sih sebenarnya alasan dia menjaga jarak sama kamu. Entah itu tiba-tiba atau pelan tapi pasti. Tapi kebanyakan ya teman-teman, aku merasakan dia pelan tapi pasti menjaga jarak sama kamu, pelan tapi pasti. Tapi kamu sadarnya begitu dia udah mulai hilang-hilangan, sulit untuk dihubungi gitu ya. Oke, ada The Hangman, dia pengen sendiri teman-teman. Dia lagi ingin sendiri banget. Bahkan sama kamu dia nggak mau diganggu. Ya, ada The Hangman, ada Two of Wands, dia lagi fokus dengan dirinya. Two of Wands, ada Queen of Cups, ada Nine of Pentacles ya, lagi fokus dengan dirinya dia, keseimbangan dirinya dia, secara sisi duniawinya dia, atau secara spiritualnya dia. Intinya dia lagi pengen sendiri ya. Emang lagi nggak pengen diganggu aja sama siapapun, termasuk sama kamu
Ya, kalaupun kamu bicara soal seseorang yang kamu cintai, pasangan kamu, kenapa dia tiba-tiba jaga jarak sama kamu, ya, lagi nggak mau banyak-banyak diganggu sama kamu lah, ya karena dia pengen fokus sama sisi spiritualnya dia, keseimbangannya dia, ya secara duniawi maupun spiritual, dia pengen menyeimbangkan itu semua. Mungkin selama ini dia berat sebelah, ya mungkin selama ini berat sebelah, dia seperti kehilangan arah. Akhirnya mungkin dia mendapatkan jawaban melalui mimpinya dia, melalui doa-doanya dia, bahwa ada sesuatu yang perlu dia seimbangkan. Nah di sini dia ya merasa dia hanya butuh fokus untuk sama dirinya dia sendiri sih, gitu ya. Di sini ada The Hangman, teman-teman. Kalau kita bicara soal seseorang yang kamu tanyakan ini, dia lagi fokus dengan keseimbangan hidupnya dia, ya secara duniawi maupun spiritual gitu ya teman-teman. Ini dia benar-benar sendiri sih gitu ya, bahkan sama keluarganya aja dia nggak mau diganggu. Dia kebanyakan bermeditasi, dia lebih banyak menyendiri. Kalau bekerja ya bekerja, itu memang salah satu kewajiban kita sebagai manusia, masih hidup kan, masih butuh makan, minum, tempat tinggal, kenyamanan gitu ya. Itu dia tidak tinggalkan. Tapi selepas dari itu udah dia sendiri lagi. Dia sudah mulai mengurangi ya teman-teman, sudah mulai mengurangi kegiatan sosialnya dia. Mungkin tadinya orang yang suka bersosialisasi, sekarang dia mengurangi itu semua, fokus sama dirinya sendiri. Kebanyakan aku merasakan energinya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada Two of Wands, ada beberapa hal yang sedang dia manifestasi, ada beberapa hal yang sedang dia doakan, ada beberapa hal yang sedang bikin dia sering bengong gitu ya teman-teman ya. Kenapa ya, aku sudah punya semuanya misalnya seperti itu, tapi kenapa aku merasa kok hilang arah, merasa kok masih empty, masih kosong hatinya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sedang dia tanyakan kepada alam semesta, kepada pencipta gitu ya teman-teman ya. Di sini ada Nine of Pentacles, ada energi aku merasakan seseorang yang kamu tanyakan ini ya seperti tadi aku jelaskan, fokus sama dirinya, kebahagiaannya, lahir dan batinnya dia. Ya, fokus sama sisi finansialnya dia. Dia sedang berusaha untuk membahagiakan dirinya. Yang mungkin menurut dia kebahagiaan itu dia yang ciptakan, bukan sama orang lain, termasuk sama kamu. Siapapun orang yang kamu tanyakan, entah ini teman kamu, keluarga kamu, sahabat kamu, atau mungkin ini pasangan kamu ya, siapapun yang kamu tanyakan di sini, aku merasakan dia sedang fokus sama dirinya, kebahagiaannya dia. Mungkin selama ini dia merasa kosong hatinya, kehilangan arah, padahal dia punya cinta, dia punya banyak teman, suka bersosialisasi, secara keuangan karir dia nggak kurang-kurang seperti itu. Tapi orang ini aku merasakan ada kekosongan. Di sini ada Two of Wands dan ada Queen of Cups. Kadang-kadang dia merasa kosong. Apa sih yang kurang? Banyak pertanyaan dan itu dia tanyakan kepada alam semesta. Ya, ada yang fokus sama sisi finansial dan karirnya dia, fokus banget. Ya teman-teman ya, jadi mungkin dia meminta pengertian sih sama kamu ya. Di sini ada Queen of Cups ya, dan ada Four of Wands. Teman-teman, untuk seseorang yang kamu tanyakan ini fokus dengan cintanya dia, ya memang dia fokus sama cintanya dia ya, fokus dengan si cintanya dia yang saat ini. Ya, siapapun yang kamu tanyakan ya teman-teman. Dan di sini ada Four of Wands. Dan kayaknya kenapa dia fokus sama si cintanya dia kali ini? Ya, dia berniat serius kayaknya teman-teman ya. Aku merasakan untuk sedikit dari kamu menanyakan seseorang yang jaga jarak sama kamu, kenapa sih gitu ya? Dia fokus sama cintanya dia yang saat ini. Ya, mungkin baru jadian, belum terlalu lama jadiannya. Mungkin ada beberapa yang masih pendekatan, tapi perasaan di hatinya tuh udah meletup-letup gitu ya, dan berniat serius. Makanya dia seperti pengen fokus aja gitu ya. Nggak mau terbagi nih perhatiannya kecuali kepada pasangannya dia. Ini ambil yang resonate-nya saja ya teman-teman ya. Ada yang sedang fokus dengan keseimbangan hidupnya antara sisi spiritual sama sisi duniawinya, karena dia merasakan kekosongan, dan itu bahkan kamu tidak bisa membantu menjawab itu semua gitu ya teman-teman ya. Atau di sini ada yang fokus dengan karirnya dia, bisnisnya dia, financial thingsnya dia. Mungkin saat itu dia pernah mengalami kejatuhan, kegagalan, dan dia berusaha untuk bangkit lagi. Dan menurut dia tidak bisa diganggu sama siapapun atau apapun, hanya dia yang bisa diandalkan. Menurut dia seperti itu, makanya dia menjauhi kamu. Bukan hanya kamu saja sih kayaknya aku merasakan ya, banyak sekali yang dia jauhi. Kehidupan sosialnya dia, keluarganya dia mungkin dia batasi ya, pertemuannya gitu ya teman-teman. Di sini juga ada yang fokus dengan cintanya dia, cinta barunya dia, yang mungkin kali ini dia berniat serius, udah nggak mau main-main nih gitu ya teman-teman ya. Ya, bottom of the deck-nya di sini ada Eight of Pentacles, keluar lagi ya teman-teman. Di sini juga keluar Eight of Pentacles. Ini banyak sekali yang lagi fokus sama sisi finansial sih ya, mungkin sempat mengalami keterpurukan ya, mungkin sempat mengalami kehilangan pekerjaan. Saat ini dia berusaha untuk bangkit lagi ya, self healing gitu ya.
lebih mencintai dirinya. Di sini ada Nine of Pentacles, berusaha untuk lebih jauh mencintai dirinya dibandingkan sebelumnya. Dia belajar dari pengalaman menyakitkan di belakang sana. Apakah tentang cinta, apakah tentang pengkhianatan dari teman-temannya, keluarganya, apakah tentang kegagalan dalam karirnya dia lagi berusaha untuk bangkit lagi saat ini. Dan menurut dia yang bisa bikin dia bangkit adalah ya dirinya dia sendiri. Yang bikin dia bahagia ya dirinya dia sendiri gitu. Ya, tanpa bantuan dari siapapun. Ya, pengen fokus sama dirinya kayaknya. Oke guys, di sini kita cari tahu lagi apa lagi sih yang perlu kamu ketahui tentang si dia. Kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Entah tiba-tiba menjaga jaraknya, entah pelan tapi pasti. Tapi aku merasakan secara intuisi di sini pelan tapi pasti. Cuman kamu agak terlambat menyadarinya, ya. Oke, kita cari tahu lagi apa lagi yang perlu kamu ketahui teman-teman. Yang energinya ada di sini bersamaku. Oke. Trust the Needle, Unbound. Oke, di sini ada Trust the Needle, teman-teman. Mungkin ini sedikit saran untuk kamu ya, atau sedikit pandangan untuk kamu. Tapi balik lagi ke diri kamu, free will sih ya. Oracle atau Spirit Guides hanya memberi saran, support, semangat untuk kamu. Tapi selanjutnya kan kamu yang menjalankan hidupmu, ya. Free will, kehendak bebas kamu yang bekerja di sini ya. Trust the Needle. Aku merasakan beberapa dari kamu sudah merasa di intuisi kamu mendengarkan bisikan apa dari spirit guides dari alam semesta gitu ya teman-teman, tentang hubungan kamu dengan orang-orang ini yang kamu tanyakan. Entah siapapun yang kamu tanyakan di sini ya teman-teman. Tapi aku merasa di sini ada yang soal mantan ya. Mungkin di sini aku merasa ada teman dekat kamu yang tadinya dekat banget tiba-tiba kok jauh. Di sini aku merasakan juga ada si cintanya kamu ya teman-teman. Ambil yang resonate saja. Intuisi kamu sudah berkata. Ada banyak pertanda, mungkin melalui ungkapan dari orang tua, ungkapan dari teman kamu yang lain, ungkapan dari pasangan kamu gitu. Percayalah dengan intuisi kamu. Ya, kadang-kadang alam semesta atau spirit guides itu menyampaikan sesuatu atau pesan ya bukan hanya langsung diintuisi tapi juga melalui orang-orang yang peduli sama kamu. Dengarkan itu. Lalu koneksikan dengan hati kamu. Ya, di sini ada Unbound. Teman-teman, kalau intuisi atau banyak pertanda mengatakan bahwa kamu harus menjauhi orang ini, atau setidaknya orang ini butuh sendiri, beri waktu. Kamu jangan baper. Jangan keburu main perasaan di sini. Jangan keburu tersinggung. Karena aku yakin setiap orang itu punya masalahnya sendiri, punya keinginannya sendiri, punya cara memecahkan masalahnya sendiri. Jadi mungkin dia tidak membutuhkan bantuan kamu, hargai saja. Ya, kamu enjoy dengan hidup kamu, enjoy dengan pekerjaan kamu, dengan kisah cinta kamu sendiri, dengan kehidupan kamu sendirilah. Jangan terlalu diambil perasaan. Kalau misalnya secara intuisi atau pertanda dari orang-orang yang ikut memperhatikan kamu ya, peduli sama kamu, kalau menurut mereka kamu tidak perlu menunggu orang ini, ya sudah jangan ditunggu. Ya, tidak perlu tersinggung. Mungkin dia bukan jodoh kamu dalam hal pertemanan, pekerjaan, mungkin ini tentang pasangan kamu. Kalau sesuatu tidak perlu kamu tunggu, jangan ditunggu. Hargai privasi masing-masing, hargai keinginan dia, teman-teman. Meskipun dia tiba-tiba atau pelan tapi pasti tidak ada penjelasan sama kamu, tiba-tiba menjaga jarak, ya hargai saja. Hargai saja, teman-teman ya. Biarkan alam semesta yang bekerja. Kalau memang dia akan datang ke kamu, dia akan datang ke kamu, cepat atau lambat. Tapi saat ini berikan dia waktu. Siapapun orang yang kamu tanyakan, meskipun itu menyakiti kamu. Ya, meskipun itu menyakiti kamu, meskipun itu kita bertanya soal pasangan kamu, berikan dia waktu. Ya teman-teman, kalau secara intuisi ada sesuatu yang harus kamu putus dari orang ini, entah itu pertemanan, entah itu karir, teman kerja, atau bahkan pasangan, dengarkan itu, karena memang itu yang terbaik untuk kamu. Dengarkan intuisi kamu. Ya, apapun itu jawaban dari intuisi kamu, ya, dengarkan itu teman-teman. Itu yang terbaik untuk kamu. Ya, kalau kamu tidak perlu menunggu, gitu ya. Enjoy dengan kehidupan kamu, hobi kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu, pekerjaan kamu, apapun yang membuat kamu bahagia, berbahagialah. Oke, kita sedikit intip ya. Apakah orang-orang ini yang kamu tanyakan ini, teman-teman, akan memberikan penjelasan sama kamu, cepat atau lambat ya, memberikan penjelasan sama kamu kenapa dia menjauhi kamu. Ya, kita lihat, kita intip sedikit ya, teman-teman. Kalau nggak cocok sama sekali tinggalkan, jangan dipaksakan ya, jangan baper. Apakah orang ini akan memberikan penjelasan sama kamu cepat atau lambat? Ada Eight of Wands. Oke. Apakah orang ini akan memberikan penjelasan sama kamu? Kenapa dia menjauhi kamu? Tetap bayangkan wajahnya ya, teman-teman. Dan sebut namanya kalau perlu. Di sini ada Nine of Wands dan ada The Tower. Oke. Teman-teman, kalau aku merasa di sini ya, secara karakter, sedikit tambahan karakter yang aku tangkap ya di sini, teman-teman. Orang ini cukup keras kepala ya. Orang yang kamu tanyakan itu
siapapun dia orangnya, teman-teman, cukup keras kepala orangnya, ambisius sekali ya, teman-teman. Oke, ada Eight of Wands, ada Nine of Wands, ada The Tower. Teman-teman, orang ini akan memberikan penjelasan sama kamu cepat atau lambat. Banyak sekali yang akan dia jelaskan. Tapi ada Nine of Wands ya, tapi pertahanannya dia cukup kokoh ya. Cukup lama dia akan bertahan dengan egonya dia. Cukup lama dia akan bertahan dalam sikap diamnya ini. Ya, mungkin dia takut mau jelasin ke kamu, takut kamu marah atau segala macam lah, teman-teman. Banyak pemikirannya dia. Ya, tapi dia akan menjelaskan sesuatu sama kamu, kenapa dia menjauhi kamu, ya. Di saat kamu sudah mulai enjoy dengan hidupmu, ada The Tower. Bahkan kamu akan kaget dengan penjelasannya dia. Ketika kamu enjoy, kamu sudah mulai bisa melupakan dia, ketika kamu sudah mulai bisa move on dari dia, dari sikapnya dia ke kamu selama ini, tiba-tiba dia datang memberikan penjelasan dan banyak hal yang akan dia ceritakan dari A sampai Z-nya. Akan clear banget. Tapi tidak dalam waktu dekat kalau aku merasa ya. Di sini pertahanannya dia cukup kokoh, ada Nine of Wands. Rasa gengsinya dia untuk mendekati kamu, rasa gengsinya dia untuk menjelaskan segala sesuatunya sama kamu cukup kokoh. Ya, mungkin dia akan menjelaskan tentang perjuangannya dia selama ini, keinginannya dia selama ini, kenapa dia menjauhi kamu dan sebagainya. Dia akan banyak menjelaskan sesuatu sama kamu. Ya, tapi tidak dalam waktu dekat. Justru ketika dia akan menjelaskan sesuatu, dia akan datang ke kamu, kenapa dia menjauhi kamu di waktu-waktu yang memang tidak bisa kamu prediksi. Ada The Tower. Dan kamu bakalan shock banget, kamu bakalan kaget banget ketika dia menjelaskan sesuatu sama kamu, ketika dia menghubungi kamu. Sudah lama lost contact gitu ya, sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak berkirim pesan gitu, telepon-teleponan atau video call segala macam deh. Ya, sudah lama lost contact-nya, tiba-tiba dia datang di waktu-waktu yang tidak bisa kamu prediksi. Tapi apakah dia akan menjelaskan sesuatu sama kamu ketika dia, ya menurut dia sudah waktunya, ya dia akan menjelaskan sesuatu sama kamu se-clear itu, sejelas itu, dan banyak yang akan kalian bahas. Tapi tidak dalam waktu dekat. Mungkin saat ini dia lagi dalam proses hidupnya dia yang luar biasa, teman-teman ya. Jadi menurut dia, biar dia selesaikan dulu urusannya dia, biar dia selesaikan dulu fokusnya dia saat ini, biar dia meraih dulu cita-citanya dia. Mungkin saat ini dia masih berpikir seperti itu gitu, teman-teman. Tapi dia akan datang. Dan kedatangan dia, penjelasannya dia akan membuat kamu shock, kaget ya, yang dia jelaskan atau di waktu-waktu yang memang nggak kamu sangka. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Ya, itu dia tadi sudah aku jelaskan dari awal sampai akhir, teman-teman. Semoga cocok ya. Kalau nggak cocok, tinggalkan saja. Bye-bye.